Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah, bapak-bapak, jemaah masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah kepada Allah. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita melanjutkan ta'lim kita, mudah-mudahan kehadiran kita, semua langkah kita dicatat sebagai amalnya. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah rahimakumullah, kajian tentang sirah nabawiyah kita pada pagi hari ini temanya ya terkait dengan lanjutan yang pernah kita bahas, yaitu ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah yang dilakukan Rasulullah. Sudah kita bahas yang terkait dengan hubungan antara kaum muslimin. Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi Rasulullah menata kehidupan sosial, hubungan sosial di antara kaum muslimin, saling membantu, saling menopang, saling mendukung. Kemudian di antara yang dilakukan Rasulullah adalah hubungan dengan warga yang lain selain dari Islam, yaitu non Muslim. Ya, Rasulullah melakukan perjanjian untuk saling menghormati, saling mendukung dan saling bela, sama-sama bela negara, tugas bersama untuk membela kota Madinah, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Dan siapapun dari elemen-elemen itu yang merasa dizalimi oleh orang lain, maka yang lain juga harus membantu. Nah, itu Rasulullah SAW itu dalam rangka untuk mengamankan kota Madinah secara sosial, secara politik, sekaligus secara ekonomi, di mana dengan demikian ya kaum muslimin semakin bangkit ekonominya karena ya saling menopang, saling membantu. Ya, nah kita bahas tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf menghidupkan ekonominya setelah beliau hijrah ke kota Madinah tidak punya apa-apa. Dan kemudian Rasulullah SAW di kota Madinah juga menguatkan kota Madinah, menguatkan negeri Madinah, karena sudah menjadi sebuah negara. Ya, para negaranya adalah Rasulullah SAW yang kemudian ditakyid dan didukung, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh lawan-lawannya bahwa tumbuh dan lahir sebuah negara baru, sebuah komunitas baru yang dipimpin oleh Muhammad SAW, komunitas kaum muslimin di kota Madinah. Bukti daripada itu banyak sekali karena mereka mengakui kekuatan itu, terutama setelah Rasulullah SAW melakukan manuver-manuver secara militer.
setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri. Sebab selama ini, selama 13 tahun di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala masih melarang Rasulullah dan kaum muslimin untuk membela diri. Ya. Sekalipun ditindas, sekalipun diintimidasi, sekalipun dibully, sekalipun dilakukan perundungan dan sebagainya, ya, bahkan ada yang sampai meninggal dunia disiksa oleh mereka, dianiaya sampai mati, itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk melawan, tapi sungguh sabar. Ayatnya, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalata wa atuz zakah. Lihatlah mereka kaum muslimin, orang yang beriman itu ketika dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kuffu aydiyakum, ya, artinya tahan tanganmu untuk balas dendam kepada orang yang menyakiti kalian. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah wa aqimus shalata wa atuz zakah. Sudah, sholat, zakat, sholat, ya, saling membantu orang yang kekurangan. Jadi itu yang dididikkan oleh Allah. Allah mendidik dan Allah membina kaum muslimin di kota Mekah selama 13 tahun untuk sabar. Ya, betapapun mereka ditindas, sehingga ketika ada seorang datang, seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, tidakkah engkau, kenapa engkau tidak, ya, mengizinkan kami untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kami boleh melawan mereka. Ya, maka Rasulullah SAW katakan, kalian sungguh kurang sabar. Lalu disebutkan bahwa dulu orang-orang, ya, beriman sebelum kalian di zaman nabi-nabi terdahulu luar biasa mereka sabarnya. Ada di antara mereka yang hadirkan di sebuah pengadilan dan kemudian didatangkan gergaji dan digergaji, dibelah tubuhnya jadi dua, tetapi itu mereka tetap sabar, tidak meninggalkan keimanan. Jadi diperintahkan dengan kesabaran yang luar biasa, tidak boleh, ya, melawan. Tapi ketika di kota Madinah, Rasulullah SAW mulai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat Allah dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 39 dan ayat 30, di mana Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan. Jadi ini sifatnya diizinkan oleh Allah. Jadi memang kehidupan Rasulullah bersama kaum muslimin itu semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus ikut panduan Allah, tidak boleh, ya, melampaui panduan Allah itu. Mau melakukan apa, mau meninggalkan apa, mau berbuat apa, semuanya harus mengikuti panduan Allah. Sehingga itulah yang menyebabkan, ya, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup, ya, mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, ya, pasti dari janji Allah kehidupan kita akan dijaga oleh Allah, akan diarahkan oleh Allah kepada hal yang baik. Tetapi kalau orang, baik individu, masyarakat, atau bahkan negara, kalau tidak mengikuti panduan-panduan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, ya sudah pasti yang terjadi adalah krisis demi krisis, berbagai, ya, ketidakamanan, ketidaknyamanan kehidupan itu terjadi. Karena apa? Tidak mau mengikuti panduan Allah. Nah, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya bahkan untuk berperang saja, untuk melawan, membela diri, itu nunggu panduan Allah, nunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala.
udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada mereka orang-orang yang beriman itu, ya, sungguhnya mereka sudah diperangi, mereka sudah ditindas, ya, diizinkan untuk melawan, untuk membela diri karena mereka telah dizalimi bi annahum zulimu, dan dijanjikan oleh Allah untuk dibantu, untuk ditolong. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Mereka yang diusir dari negeri mereka, dari rumah-rumah mereka tanpa hak, kecuali kesalahan mereka adalah yaqulu rabbuna Allah. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi kejahatan satu-satunya yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah bahwa mereka hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya sesembahan, ya, sebagai satu-satunya yang dimintai pertolongan, tidak minta kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi itu kejahatan yang dilakukan oleh kaum muslimin menurut versi orang-orang kafir. Itulah sebabnya kemudian setelah diizinkan Rasulullah melakukan, ya, berbagai manuver, mengirim sariyah, dan ghazwah sariyah itu adalah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, di mana beliau tidak ikut di dalamnya. Ya, itu disebut sariyah. Ya, banyak sekali sariyah yang dikirim oleh Rasulullah, misalnya sariyah Abdullah bin Jahash untuk memata-matai kafilah dagang orang Quraisy yang datang dari Yaman. Ya, akhirnya terjadi kontak senjata di Wadi Nakhlah, di lembah yang namanya Nakhlah, yang tempatnya antara Taif dan kota Mekah. Ya, dan itu terjadi seperti saat ini. Rasulullah juga kadang-kadang berangkat sendiri dengan membawa pasukan, melakukan manuver-manuver, ya, untuk apa? Tujuannya adalah, yang lebih utama adalah untuk mengambil, ya, ganti rugi harta yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah bersama sahabatnya di kota Mekah. Jadi musuh Rasulullah dalam hal ini adalah orang-orang Mekah, ya, karena mereka lah yang menjadi musuh pertama, ya, kaum muslimin. Mereka yang pertama kali menindas Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dan kemudian ketika diizinkan untuk melawan, nah di sini Rasulullah SAW melakukan manuver-manuver. Rasulullah kemudian melakukan ghazwah, di mana ghazwah itu adalah yang pasukan yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah ikut di dalamnya, ya, sekalipun yang memegang liwa, yaitu bendera, ya, yang berwarna putih itu namanya liwa. Kemudian ada apa? Liwa dan royah, ya, royahnya biasanya berwarna hitam. Nah, ini misalnya perang Al-Musyairah. Nah, itu terjadinya di tahun kedua Hijriah, ya, di bulan Jumadil Akhir, di Jumadil Tsani. Sekarang kita berada di Jumadil Tsani, ya, menjelang Rajab. Ya, ini Rasulullah SAW melakukan manuver, di mana pada saat itu Rasulullah mendengar ada kafilah orang-orang Quraisy untuk berdagang ke negeri Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian ketika Rasulullah keluar bersama dengan, ya, 100 berapa disebutkan di sini, ya, ada 150 sahabat, kemudian liwanya dibawa oleh paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mengejar dan menghalangi, ya, perjalanan orang-orang Quraisy yang berdagang ke negeri Syam, ya, untuk mencari, untuk mendapatkan ganti rugi dari aset-aset, harta-harta yang ditinggalkan oleh
kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Karena itu semua kemudian mereka ambil semuanya, mereka kuasai aset-aset kaum muslimin di kota Mekah. Maka kemudian dikisahkan di situ bahwa Rasulullah SAW terlewatkan. Jadi Abu Sufyan dan rombongannya itu sudah lewat ke negeri Syam. Maka kemudian ditunggu oleh Rasulullah SAW kapan mereka akan balik. Dan balik mereka tentu perjalanan dari Madinah ke negeri Syam itu berbulan-bulan. Ternyata sampai di situ lagi adalah di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan di saat itu adalah awal diwajibkannya puasa bulan Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Tapi Rasulullah SAW sekalipun dalam kondisi puasa, Rasulullah keluar yang tujuan awalnya adalah untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy dalam rangka mendapatkan harta. Karena ingin mendapatkan harta, banyak orang Islam yang ikut. Sekalipun Rasulullah tidak mengumumkan itu. Pokoknya kalau soal duit, soal harta, siapapun juga sekalipun sahabat, manusia gitu kan, senang mereka ingin mendapatkan ghanimah atau rampasan dari orang-orang Quraisy. Mereka semangat. Maka Rasulullah SAW yang ikut pada saat itu bulan Ramadan, yaitu sebanyak 319 orang. Ada di antara mereka umumnya orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin, dan ada sebagian sahabat Ansor sekitar 100 orang ada dari sahabat Ansor. Nah, ketika Abu Sufyan yang menjadi pemimpin kepala rombongan kafilah Quraisy itu mendengar ternyata Muhammad SAW dan para sahabatnya mau menghadang. Nah, Abu Sufyan ini juga ahli strategi perang juga, tetapi dia dalam kondisi berdagang, tidak membawa persenjataan sebagaimana senjatanya orang yang mau berperang. Jadi secukupnya saja, perbekalan dan sekedar untuk menjaga diri, paling pisau atau apa begitu. Nah, ketika mendengar ada kaum muslimin yang mau menghadap, dia kirimkan utusan ke orang Quraisy. Nomor bin Amr al-Ghifari dikirim oleh dia, untuk memberitahukan, menginformasikan bahwa mereka sedang dihadang oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, tapi dia terus usaha supaya bisa meloloskan diri. Ketika sampai berita itu di kota Mekah, maka pemimpin kota Mekah marah besar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah bin Utbah, Walid bin Rabi'ah dan seterusnya, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain, mereka marahnya luar biasa. Jadi akhirnya mereka menyiapkan pasukan dengan congkaknya. Abu Jahal mengatakan, ini Muhammad menganggap kita remeh, dianggap kita seperti ketika diserang oleh sariyahnya Abdullah bin Jahsh. Jadi ada sekelompok kafilah Quraisy yang diserang oleh kaum muslimin di Wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah yang tadi kita katakan. Apa kita seperti dia, seperti mereka? Ayo kita siapkan, dan kita siapkan pesta sambil membawa unta-unta dan kambing-kambing, dibawa semuanya, nanti disiapkan untuk pesta kemenangan. Kata Abu Jahal,
mari kita tunjukkan kepada dunia Arab bahwa kita lah pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Jadi memang pasukan Mekah pada saat itu memang ya paling disegani, paling ditakuti. Ya. Jadi dengan congkaknya sesumbar seperti itu dan hasilnya mereka keluar. Tetapi ketika mau keluar, ya ada berita dari Abu Sufyan bahwa Abu Sufyan sudah lolos, bisa meloloskan diri. Ya. Ketika bisa meloloskan diri, Abu Sufyan mengatakan, sudahlah nggak usah datang. Yang penting kami, ya rombongan kafilah ini sudah lewat. Tapi oleh mereka, Abu Jahal mengatakan tidak. Kita harus tunjukkan betul bahwa kita lah pasukan yang tidak akan terkalahkan. Hanya berangkat. Nah, mendengar itu, informasi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya juga tidak menginginkan untuk berperang sebetulnya, tidak siap betul untuk berperang, karena tujuannya adalah untuk sekedar mengadang kafilah dagang itu. Ya, disitulah Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat-sahabat. Ya, Rasulullah SAW ya kumpulkan mereka dan bagi orang muhajirin tentu mereka siap untuk bertempur. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan asyiru ilayya ayyuhan nas. Maksudnya wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, tolong berikan pendapat kepadaku. Apakah kita harus berperang hari ini ataukah tidak? Jadi diulang-ulang itu. Tentu orang muhajirin, kami siap ya Rasulullah. Mereka menjawab, kami siap Rasulullah, kami siap. Tetapi yang dituju oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang Ansar. Kenapa demikian? Ya, karena dari poin dan perjanjian baiat dengan orang-orang Ansar dulu, itu mereka siap untuk membela kaum muslimin kalau di dalam kota Madinah, di wilayah kota Madinah. Tapi ini sudah keluar dari kota Madinah, ya tidak ada kewajiban bagi mereka. Itulah sebabnya kemudian Rasulullah SAW menginginkan ya pendapat mereka bagaimana kita mau berperang atau tidak. Ya, asyiru alayya ayyuhan nas. Yang dimaksud oleh Rasulullah ayyuhan nas, manusia itu adalah orang-orang Ansar. Maka pimpinan kaum Ansar yang hadir pada saat itu yaitu Sa'ad bin Mu'adz, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Ya Rasulullah, sepertinya yang engkau tuju adalah kami. Ya, maka dia katakan, ya Rasulullah, ajal faqad amanna bika wa saddaqnaka. Kami sudah beriman dan kami sudah membenarkan kenabianmu ya Rasulullah, kerasulanmu, dan kami bersaksi bahwa semua yang engkau bawa adalah benar. Ya, dan kami telah memberikan kepadamu janji-janji kami dan ikatan-ikatan kesetiaan kami kepadamu ya Rasulullah untuk taat, untuk mendengar apapun yang engkau inginkan dari kami. Karena itu, famdi ya Rasulullah lima aradta fa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, mari kita jalan. Ya, silakan engkau berjalan dan kami akan terus bersamamu ya Rasulullah. Walladzi ba'athaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr fa khudtahu fa khudna ma'ak. Demi Allah, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan buah kebenaran ini ya Rasulullah, sekiranya engkau masuk ke dalam lautan ini, engkau mengarungi lautan yang lebar ini, ya, maka kami akan bersamamu ya Rasulullah untuk ikut mengarungi lautan. Jadi karena memang dekat dengan Laut Merah pada waktu itu, ya, maka dia katakan kalau seandainya engkau seberangi lautan ini, engkau mengarungi lautan ini ya Rasulullah, kami terus bersamamu ya Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang akan ya mundur dari kami, dan kami akan tetap
sabar dan kami akan teguh di dalam berperang melawan musuh-musuhmu ya Rasul. Silakan engkau pimpin kami untuk menghadapi musuh-musuhmu ya Rasul. Maka disuruh situlah Rasulullah SAW berseri-seri senang sekali mendengar jawaban dari orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahu la ka'anni al-an anzuru ila masari'ikum. Ya silakan mari kita jalan dan bergembiralah kalian bahwa Allah sudah menjanjikan kemenangan. Ya, Allah sudah menjanjikan kepadaku untuk memenangkan ya pertempuran kontak senjata dengan salah satu dari dua kelompok. Dua kelompok itu adalah kelompok kafilah Abu Sufyan yang hanya membawa perdagangan, dan yang satu adalah kelompok Abu Jahal yang dengan persenjataan lengkap siap untuk bertempur melawan Rasulullah. Tapi Allah sudah menjanjikan pada Rasulullah untuk memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan. Kata Rasulullah, sungguh saya melihat sekarang ini tempat-tempat ya gugurnya, terbantai, terbunuhnya pemimpin-pemimpin mereka. Oh, di sana Abu Jahal, nanti di sana ya Utbah bin Rabi'ah, di sana lagi Walid bin Mughirah, di sana lagi sifulan. Disebut Rasulullah tempat-tempat ya di mana mereka akan ya berguguran di dalam perang. Padahal belum terjadi, tapi Allah sudah menunjukkan itu. Ya, orang-orang yang selama ini menyiksa kaum muslimin, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Tetapi sebenarnya ya para sahabat juga agak enggan juga. Ya agak enggan karena tadinya tidak ingin berperang. Tadinya ingin untuk melakukan sekedar untuk menghadang kafilah, kemudian mendapatkan sebagian dari harta dagang mereka, merampas mereka. Nah, di sini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal yang tadi kita baca dalam sholat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa inna fariqam minal mu'minin lakadzibun kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakadzibun. Ya, ketika Allah mengeluarkan engkau dari rumahmu dengan bawa kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran antara iman dan Islam, antara iman dan Islam dan kekafiran. Ya, sehingga disebut hari itu adalah Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam. Ya, hari pembeda antara yang hak dan yang batil, antara iman dan kafir. Jadi, tetapi ada sebagian kaum muslimin ya lakadzibun, mereka tidak siap, mereka tidak ingin untuk berperang. Ya, bahkan ada di antara mereka yang yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yasaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Mereka mendebat Rasulullah, kenapa harus berperang ya Rasulullah? Ya, padahal ini sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu. Jadi mereka mendebat Rasulullah, mereka takut ka'annama yasaquna ila al-maut, seolah-olah mereka digiring menuju ya pembantaian, menuju kematian. Di saat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka dalam keadaan seperti itu, ketakutan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala disebut ya Allah menyebutkan wa tawadduna anna ghaira dzati syauqati takunu lakum. Kalian menginginkan yang akan kalian kuasai itu adalah ghairu dzati syauqah, yaitu kelompok yang tidak membawa senjata. Siapa? Abu Sufyan bin Harb dan kelompok kafirnya. Tetapi Allah menginginkan yang lain. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah di saat ini mulai ingin ya untuk menunjukkan bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Yuhiqqal haqqa maksudnya adalah untuk menunjukkan kebenaran agar muncul. Sebab selama ini
ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW belum muncul. Orang-orang bahkan menunggu kapan ya nanti kalau Muhammad ini benar yang dibawanya, pasti kaumnya akan kalah. Ya, sebab ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, justru saudara-saudaranya, ya, kerabatnya, paman-pamannya, dan sebagian pamannya, itu banyak yang belum mau beriman. Ya, orang Quraisy yang mereka adalah kerabat Rasulullah SAW, tidak ada yang beriman atau banyak yang tidak beriman. Ya, sehingga orang-orang di luar kota Mekah tidak mau beriman. Karena itu Allah ingin dengan peperangan ini, ya, Allah ingin menunjukkan bahwa inilah kebenaran. Jadi kadang-kadang kebenaran itu ditunjukkan dengan kekuatan, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan itu. Karena itu di dalam surat Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika Allah menurunkan kepada Rasulnya itu menurunkan Alkitab, satu Alkitab, dan kedua adalah Al-Hadid. Anzalna Al-Kitab wa anzalna Al-Hadid. Allah menurunkan kitab sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pemandu hidup. Kemudian Al-Hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Di situ ada kekuatan yang sangat besar, ya, dalam besi. Al-Hadid itu kan besi, ya, artinya dalam kekuatan. Ya, karena itu disebutkan oleh Allah bahwa ini adalah untuk membela kebenaran itu, kekuatan. Dan itu, ya, kaum muslimin kalau tidak punya kekuatan senjata, ya, kita tahu sendiri bagaimana nasib kaum muslimin ketika persenjataan terus dilarang dari kaum muslimin. Sementara, ya, musuh-musuhnya Amerika, Barat, Cina, semua berlomba untuk persenjataan itu. Kalau ada orang Islam yang sekedar ingin muncul, ya, dengan senjatanya, misalnya Turki, misalnya, langsung diserang bareng-bareng oleh mereka. Tidak ada yang suka. Pakistan, ya, ketika muncul dengan senjatanya, senjata nuklirnya, langsung dibeli. Tapi kalau India malah didukung. Jadi kaum muslimin itu di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, ya, menunjukkan kebenaran itu dengan persenjataan, dengan kekuatan. Ya. Dan tapi, ya, dakwah dari kaum muslimin intinya adalah dengan lemah lembut, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu di mana tidak mungkin kebenaran ini muncul kecuali dengan kekuatan, maka Allah perintahkan itu kekuatan itu. Wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuh-musuh itu apapun yang kalian mampu, ya, berupa kekuatan, kekuatan senjata, kekuatan kendaraan, kekuatan, ya, logistik, kekuatan, terutama kekuatan iman dan akhlak. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah agar untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah dari kedua kelompok. Maka pada malam itu, malam 17 Ramadan, ya, malam 17 Ramadan, di mana Rasulullah ada di posisinya, ya, Rasulullah menempati sebuah posisi di mana di sana itu ada sumur. Di Badar itu ada sumur, dan di samping sumur itu tentu karena ada sumur itu padang pasir, jadi oase Badar, ya, ada danaunya sedikit begitu, dan disitulah ada air yang jernih. Nah, pada saat itu Rasulullah mengambil posisi di sebelah utara dari arah kota Madinah, ya, dari arah kota Madinah ke arah kota Mekah, berarti Rasulullah ada di sebelah utara sumur. Ada seorang sahabat namanya Khubab bin Munzir, ya, Khubab bin Munzir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ahada manzilun anzalaka Allah iya'an huwa ya istihadun. Ya Rasulullah, apakah posisi ini, strategi ini yang kau lakukan di tempat ini itu sudah ditentukan oleh Allah ataukah sekedar istihad dari engkau? Strategi yang engkau buat seperti ini, ataukah ini turunan dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya? Qala bal istihadun. Ini adalah istihad dari saya. Ya. Maka maka Ubay bin Munzir radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya harap engkau pindah ke sebelah selatan ya, di mana kita bisa menguasai sumur ini, menguasai oase ini, di mana musuh dari selatan, orang-orang dari kota Mekah, mereka tidak bisa mendapatkan air, sementara kita mendapatkan air, pasokan ya air. Nah, maka Rasulullah pindah, jadi menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah mau mendengar nasihat dari sahabatnya. Walaupun Ubay bin Munzir itu tadinya adalah sahabat yang tidak dikenal, ya, tapi namanya dicatat oleh sejarah karena ya nasihat atau saran beliau kepada Rasulullah SAW di perang Badar. Nah, kemudian Rasulullah pindah dan benar ya orang-orang Quraisy tidak bisa mendapatkan air. Pada zaman yang Allah Subhanahu wa taala, di malam itulah ya disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan saya melihat malam itu semua sahabat tidur kecuali Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau sholat dan berdoa sampai pagi. Rasulullah ya luar biasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sampai pagi. Masya Allah, Rasulullah ada di di bawah pohon, sementara sahabat-sahabat ya cari posisi sendiri-sendiri untuk tidur. Malam itu nunggu kedatangan tentara pasukan Quraisy. Sampai pagi kemudian Rasulullah memanggil mereka subuh, ya, as-shalah ya ibadallah, salat ya Allah, ayo salat. Dibangun Rasulullah SAW. Semalam beliau tidak tidur. Ya, begitulah Rasulullah SAW perhatiannya kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin. Ya, beliau lebih mementingkan mereka, mementingkan umatnya dibanding dengan diri beliau sendiri, pribadi beliau sendiri. Beliau luar biasa berdoa dan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Sayyidina Umar ketika pagi itu menghadapi kaum muslimin, menghadapi musuh, di mana kemarinnya kaum muslimin ketika berangkat dari kota Madinah menuju ke Badar itu, ya, di antara mereka itu bulan Ramadan, di antaranya ada yang puasa, ada yang tidak. Ya, Rasulullah juga memberikan kebebasan karena dalam keadaan musafir, silakan yang mau puasa dan silakan yang tidak mau tidak puasa. Dalam riwayat disebutkan, ya, seorang sahabat mengatakan, "Faminna shaim wa minna muftir, falam ya'i shaim 'ala muftir wa la muftir 'ala shaim." Ya, di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang berbuka, dan tidak ada orang yang berbuka mencela yang berpuasa, yang berpuasa mencela yang berbuka. Artinya ada kebebasan di situ kalau orang sedang musafir. Ya. Tetapi di tanggal 17 Ramadan itu siangnya, ya, ketika pasukan Quraisy sudah datang, Rasulullah perintahkan mereka untuk tidak puasa, melarang semuanya untuk tidak puasa. Li'annahu asyaddu 'ala al-liqa' wa aqwa 'ala al-liqa' min as-siyam. Kata Rasulullah SAW, karena itu lebih memberikan energi, memberikan kekuatan bagi kalian ketika menghadapi musuh. Maka mereka tidak puasa.
Dan disitulah Rasulullah SAW mulai berdoa, dan kaum muslimin semuanya di pagi itu, di siang itu, ya, mereka berdoa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzalin." Ya. Jadi ketika kalian tastaghithun itu adalah istighatsah. Kita kenal istighatsah. Ya kan? Istighatsah itu adalah minta kemenangan, minta dihilangkan kesulitan, musibah yang turun. Tapi kalau istighatsah ada istighatsah dan ada isti'anah. Isti'anah itu adalah meminta kebaikan dari Allah agar diturunkan. Sementara istighatsah itu adalah meminta untuk dihilangkan sebuah musibah atau kesulitan. Itu istighatsah. Jadi beda antara isti'anah dan istighatsah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata istighatsah, yaitu ya, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ya, ketika kalian melakukan istighatsah, minta pertolongan, minta supaya dihilangkan semua kesulitan. Sebab apa? Sebab pada saat itu jumlah orang Quraisy 1000 orang, sementara Rasulullah hanya membawa pasukan 319 orang. Itu pun perbekalannya seadanya. Perbekalannya seadanya, logistiknya seadanya. Ya, tidak seperti orang Quraisy yang dengan gagah, ya, dan dengan pongahnya mereka membawa semua perbekalan, bahkan semua rumah di kota Mekah harus ikut, harus ada yang ikut. Jadi anggota keluarga itu semuanya disuruh untuk ikut. Ya, kalau tidak bisa harus mengirimkan orang. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak bisa keluar pada waktu itu, maka dia kirimkan orang. Dia nyewa seseorang untuk ikut sebagai wakil dari dia. Dulu semuanya ada 1000 itu, ya, adalah dari rumah-rumah di kota Mekah. Bahkan orang yang Islam, orang Islam, tetapi dia tidak mau hijrah, belum hijrah ke kota Madinah, dia juga wajib ikut perang melawan kaum muslimin. Dia sendiri orang Islam. Jadi itulah sebabnya tidak boleh orang Islam itu menjadi bagian dari kekuatan kafir itu. Sebab kalau memerangi saudaranya sendiri kaum muslimin, dia harus ikut memerangi saudaranya sendiri. Di antaranya paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Dia tidak mau hijrah. Kenapa? Karena dengan alasan dia menjaga Masjidil Haram. Dia yang bertanggung jawab ketika ada orang haji, ketika ada umroh, dia yang melayani gitu. Karena memang tugas secara turun-temurun begitu. Ya, tapi dia sebetulnya sudah beriman, tapi dipaksa dia untuk ikut, ya, memerangi keponakannya sendiri Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tapi untungnya dia ditangkap pada saat itu, dan insya Allah kita bahas di lain hari. Nah, di hari itulah Rasulullah SAW benar-benar berdoa. Yang tadinya sudah semalam langsung Rasulullah berdoa, sholat doa, minta kemenangan kepada Allah. Dan di hari itu bahkan Rasulullah mengatakan, "Ya Allahumma intuhlik hadil isabah falam tu'bada ala wajibah." Ya Allah, jika engkau binasakan, ya, tentara kaum muslimin ini hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi Rasulullah memaksa, seolah-olah memaksa dalam tanda kutip itu. Jadi begitulah Rasulullah dengan, ya, disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai berdua, ya. Jadi posisi Rasulullah ketika berdoa
itu macam-macam. Ya, Rasulullah kalau doa biasa, ada kalanya tidak mengangkat tangan. Ya biasa, misalnya dalam sujud tidak mengangkat tangan. Bahkan sujud adalah waktu doa yang paling mustajab ketika kita sedang sujud. Jadi tidak usah mengangkat tangan. Ya begitu juga misalnya di perjalanan atau baca zikir-zikir pagi dan petang, itu kan ada doa-doanya, itu tidak mengangkat tangan. Biasa saja mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Nah itu ya Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan. Nah, tetapi ketika Rasulullah mulai ilha, mulai bersungguh-sungguh dalam berdoa, Rasulullah mengangkat tangannya di depan dadanya begini, di bawah leher dagunya. Jadi begini, seolah-olah Rasulullah ingin menyambut rahmat yang akan turun, pertolongan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa taala, disambut seperti itu. Jadi tidak begini. Ya, tidak ada, saya tahu tidak ada riwayat di mana Rasulullah mengangkat tangannya di depan dadanya begini dan dengan dilonggarkan, dijauhkan antara tangan kanan dan kiri. Jadi digabungkan seperti ini. Ya. Nah, ada kalanya Rasulullah SAW ya mengangkat tangan tapi hanya telunjuk. Jadi telunjuknya ini isyarat pada tauhid. Jadi ketika Rasulullah SAW khutbah, ya, di mana ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini enggak ada hujan ya Rasulullah, sudah kering semuanya, kami tidak bisa mengairi sawah-sawah kami dan seterusnya. Kemudian Rasulullah di saat khutbah itu doa istisqa, minta hujan dengan mengangkat tangannya. Di riwayat lain Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ya. Jadi isyarat tauhid di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong ini. Maka langsung di saat itu setelah Rasulullah kaum muslimin bubaran dari masjid, tahu-tahu ada mendung, ya segumpal mendung, kemudian merata, kemudian langsung hujan. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ibtihal wa tadarru dengan sungguh-sungguh, ya, jadi nama-nama doa itu doa, kemudian nida, ada ibtihal, ada tadarru, ada inkisar. Ketika orang sudah merasa remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah biasanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti di saat mau menghadapi pasukan Quraisy di perang Badar. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan benar-benar minta kepada Allah, ya Allah. Ya, jadi diangkat tangannya tinggi-tinggi ini ingin menjemput atau menarik segera rahmat Allah, pertolongan Allah itu seolah-olah mau ditarik. Ya, jika Engkau binasakan kami ya Allah, kaum muslimin yang ada saat ini Engkau binasakan ya Allah, Engkau tidak akan ya disembah di muka bumi. Itu dikari disolat tentu pada ala wajib. Maka jadi begitulah cara Rasulullah untuk berdoa, sehingga ada salah sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah dengan doa yang luar biasa sampai surganya ini jatuh, ya, lalu diambil oleh Abu Bakar, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, saya yakin innallaha sayunjizun ma wa'adahu ilaih. Sungguhnya Allah pasti akan ya mengabulkan, akan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan untukmu ya Rasulullah. Jadi itulah cara Rasulullah untuk berdoa. Jadi tidak ada orang ajaran Rasulullah doa kemudian tangan ditaruh di atas paha ini. Ada nggak? Karena doa tapi kayak iya kayak enggak gitu. Males-malesan taruh ya, tangannya ke atas menada tetapi di atas pahanya. Ya. Jadi ajaran Rasulullah kalau tidak pakai yang menada ya sudah, nggak usah.
ya biasa saja berdoa. Tapi kalau menengahnya diangkat sampai ke dada. Ya. Jadi inilah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai pelajaran dari peristiwa Badar, dan insya Allah kita lanjutkan lagi bagaimana terjadinya ya peperangan itu, karena ini disebut sebagai Yaumul Furqan. Ya, jadi Al-Furqan itu nama Al-Quran. Turunnya Al-Quran di di Gua Hira itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Kemudian 17 Ramadan terjadinya perang Badar disebut Yaumul Furqan dulu. Kalau Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran sebagai furqan, membedakan antara yang hak dan batil melalui ya Al-Quran, melalui ajaran, melalui panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Yaumul Furqan, hari terjadinya perang Badar disebut Al-Furqan ini dari sisi kekuatan. Kita katakan ada Al-Kitab, ada Al-Mizan, kemudian ada Al-Hadid. Ya. Itu kekuatan besi, senjata. Maka disitulah ya, adanya Furqan itu benar-benar terjadi ketika kaum muslimin menguasai dua kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan ya, ilmu di dalam Al-Quran dan kekuatan ya fisik, yaitu besi dan persenjataan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Sudah cukup. Baik, kalau ada yang bertanya kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.